Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi bersama dengan kami GPD Villa Melati Mas dalam program Menyapa. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di sepanjang hari ini. Adalah kebenaran firman Tuhan di hari ini dapat memberkati dan menjadi kuat dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Markus 12 ayatnya yang ke-42. Markus 12 ayatnya yang ke-42. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Di dalam cerita ini apa yang menjadi fokus daripada Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara? Yang menjadi fokusnya adalah ia memperhatikan orang-orang yang memberi persembahan di bait Allah. Banyak orang kaya yang memberikan dari kelimpahan mereka Bapak Ibu Saudara, tetapi yang menjadi fokus daripada Tuhan Yesus ada seorang janda yang memberikan semua nafkahnya Bapak Ibu Saudara, yang memberikan 2 peser semua miliknya, semua dari nafkahnya Bapak Ibu Saudara. Yesus selalu berkata bahwa janda itu memberi lebih banyak daripada orang lain Bapak Ibu Saudara. Sebab ia memberi dari kekurangan bukan dari kelimpahan. Apa yang kita dapat belajar dari cerita ini Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, Tuhan melihat hati bukan melihat jumlah. Banyak orang memberi besar jumlahnya Bapak Ibu Saudara, tetapi bagi Tuhan yang terpenting bukan seberapa besarnya angka yang mereka berikan, tetapi melainkan motivasi dan ketulusan hati dari mereka Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7 di situ dikatakan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia bisa saja melihat apa yang ada di depan mereka, apa yang sedang di depan mereka, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat hati daripada seorang janda ini, di mana dia memberikan semua nafkahnya. Yang kedua, memberi adalah ibadah. Memberi adalah ibadah. Persembahan bukan sekedar formalitas Bapak Ibu Saudara, melainkan ungkapan kasih dan ketaatan yang kita lakukan kepada Tuhan. Itulah ungkapan kasih dan ketaatan yang kita lakukan, berikan kepada Tuhan. Janda itu memberi dengan kesadaran penuh bahwa hidupnya bergantung kepada Allah. Dia sadar bahwa hidupnya sepenuhnya hanya bergantung kepada Allah Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu ia melakukan tindakan mempersembahkan apa yang menjadi nafkahnya dengan kasih dan ketaatan yang tulus kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, pengorbanan adalah nilai sejati. Pengorbanan adalah nilai sejati. Orang kaya memberi dari sisa kelimpahan mereka Bapak Ibu Saudara, tapi janda itu memberi dengan pengorbanan. Dia memberi dengan pengorbanan, sebab yang dia berikan kepada Allah adalah semua yang menjadi nafkahnya Bapak Ibu Saudara, seluruh nafkahnya. Memberi yang benar selalu ada unsur pengorbanan. Memberi yang benar ada unsur pengorbanan, di mana di dalam 2 Samuel 24 ayat 24 di situ Daud tidak mau mempersembahkan sesuatu yang tidak berharga baginya. Artinya Daud ingin mempersembahkan apa yang menjadi berharga bagi dia kepada Allah Bapak Ibu Saudara. Yang seterusnya, iman yang nyata dinyatakan lewat tindakan. Iman yang nyata dinyatakan lewat tindakan. Janda itu
percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidupnya, walaupun ia sudah memberikan semua yang menjadi miliknya. Janda itu percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupannya. Memberi dengan iman menunjukkan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan, bukan pada harta kita, Bapak Ibu Saudara. Memberi dengan iman menunjukkan ketergantungan sepenuhnya kita kepada Tuhan, bukan kepada harta kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, marilah kita berikan dengan yang terbaik kepada Tuhan, dengan ketulusan hati dan ketaatan, beserta motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Maka Allah akan menghargai apa yang menjadi pemberian kita. Sekecil apapun atau sebesar apapun, asalkan kita memberikan dengan hati yang benar, pasti Tuhan akan menghargainya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mengucap syukur banyak limpah terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami berikan dengan motivasi yang benar, dengan ketulusan hati kami, berdasarkan kasih-Mu dalam kehidupan kami, dan besertakan ketaatan kami kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu melindungi, memberkati kehidupan kami. Sepanjang hari ini, Engkau yang mengambil alih kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.